Ini contoh dari putusan. Tadi Ibu sudah menerangkan tentang sistematika dari putusan, kemudian ini penerapannya. Yang pertama adalah tulisan putusan. Di sini putusan. Kemudian di bawahnya nomor register perkara. Ini misalkan nomor 575 garis miring PDT. PDT ini singkatan dari perdata titik G. G ini singkatan dari gugatan. Kemudian ini tahun 2018 garis miring PN mana. Kalau Semarang ini PN titik SMG. Kalau misalkan Sidoarjo PN titik SDA. Misalkan Pengadilan Negeri Surabaya PN titik SBY. Kemudian Kepala putusan. Kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya pengadilan negeri yang memeriksa. Di sini misalkan kalau ini SMG berarti kan Semarang. Semarang berarti kemudian di sini ditulis pengadilan negeri yang memeriksa. Jadi di sini pengadilan negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama. Berikutnya adalah identitas para pihak. Misalkan di sini Waljina, nama Waljina, pekerjaannya, kemudian alamatnya. Nah, ini selanjutnya disebut sebagai penggugat 1. Kalau misalkan penggugatnya lebih dari 1, maka disebutkan penggugat 1, penggugat 2, dan seterusnya. Tetapi kalau penggugatnya hanya 1, ya cukup disebut sebagai penggugat. Demikian juga identitas tergugat. Di sini contohnya melawan Kurniawan, pekerjaannya apa, kemudian alamatnya di mana, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Nah, ini identitas dari para pihak. Berikutnya tentang duduk perkaranya. Nah, ini tentang duduk perkaranya. Tentang duduk perkaranya ini berisi tentang ringkasan gugatan. Jadi selama di persidangan ini disebutkan tentang duduk perkara, yaitu tentang gugatannya, kemudian tentang jawaban, kemudian tentang bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat, kemudian saksi-saksi yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat. Ya. Jadi semuanya dicantumkan atau ditulis tentang duduk perkaranya. Berikutnya adalah ini semuanya ditulis. Tadi saya ulangi, gugatan, kemudian jawaban tergugat, kemudian semua alat bukti dari penggugat maupun tergugat. Alat bukti, semua alat bukti yang diajukan, misalkan surat-surat, apa saja yang dipergunakan sebagai alat bukti, kemudian saksi-saksi. Jadi saksi-saksi kedua belah pihak ditulis di sini. Setiap saksi, misalkan di sini saksi sebentar.
Ini saksi. Ini alat bukti surat, fotokopi perjanjian dan sebagainya. Kemudian CD dan sebagainya lah. Ini saksi-saksi, misalkan di sini saksi Hendro Sulistyo. Hendro Sulistyo ini menerangkan apa saja. Ini misalkan saksi kenal dengan Waljina. Nah, ini yang menanyakan ini hakim. Kemudian saksi-saksi menjawab. Jadi tanya jawab antara hakim dengan saksi ini ditulis di sini sebagai keterangan saksi. Ini keterangan saksi, saksi ini saksi menerangkan apa saja. Ini banyak tadi. Kemudian berikutnya adalah tentang hukumnya. Tentang pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini yang memberi pertimbangan ini hakim. Hakim ini memberikan pertimbangan. Pertimbangannya kemudian ini menimbang bahwa jadi setiap poin ini ditulis menimbang bahwa titik-titik ini menimbang bahwa dan sebagainya. Kemudian berikutnya amar putusan. Nih. Amar putusan. Amar putusan ini dimulai dengan kata mengadili. Sebentar ya. Nah, ini dengan pertimbangan hukumnya, kemudian hakim memutuskan perkara dengan kalimat mengadili. Oke, berikutnya tanggal musyawarahnya kapan? Nah, ini mengadili, bla bla. Kemudian demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019. Ya, tanggal musyawarah. Kemudian hakim siapa yang memeriksa? Ya, ini Suranto sebagai hakim ketua, kemudian hakim anggotanya siapa saja. Nah, ini. Kemudian berikutnya keterangan tentang hadir atau tidaknya para pihak. Ya, tulis di sini. Ini. Nah, dihadiri atau tidaknya oleh para pihak. Ini. Nah, ini.
Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2009 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Ya, jadi harus ada diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Siti Masito SHMH, panitera pengganti, dan kuasa para penggugat serta kuasa tergugat. Ya, jadi dihadiri para pihak atau tidak. Misalkan kalau contoh ini dihadiri oleh kuasa para penggugat serta kuasa tergugat. Apabila saat penjatuhan putusan ini penggugatnya tidak hadir, maka ditulis dengan penggugat tidak hadir. Demikian juga kalau misalkan kuasa tergugat atau tergugat tidak hadir, maka dituliskan dengan tidak dihadiri oleh tergugat. Nah, kemudian di sini ada tanda tangan hakim yang mengadili, kemudian di sini ada tanda tangan dari panitera pengganti, kemudian di sini ada perincian biaya, ada materi, redaksi, proses, kemudian BNPB, kemudian ada biaya panggilan sebesar misalkan segini. Nah, panjaat di sidang perkara ada biaya perkara. Seandainya biaya ini misalkan ya ini biaya perkaranya semuanya 44.000. Nah, kemudian apabila ada untuk pendaftaran ini misalkan dikenai panjar biaya Rp100.000 ya 100.000, kemudian ini semua biaya perkara ini misalkan ada ini maaf, misalkan ada biaya panjar perkara ini 1 juta. Nah, ternyata perincian biayanya yang real ini 941.000. Maka sisanya ini akan dikembalikan kepada penggugat. Ini fungsi dari perincian biaya perkara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom diskusi.